Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Matchday kedua yang ditunggu para pencinta catur untuk mengetahui juara seri ketiga dari rangkaian Champion Chess Turnamen sudah diketahui tadi malam kawan. Magnus Carlsen harus kembali menelan pil pahit saat menghadapi Wesley So di partai final. Magnus Carlsen kembali jadi runner-up pada turnamen seri ketiga ini. Setelah pada seri pertama, Magnus Carlsen dikalahkan oleh Wesley So pada hari ulang tahunnya tanggal 30 November tahun lalu. Malam tadi, Magnus Carlsen kembali dikalahkan pada hari Valentine, sebuah momen-momen yang sangat menyedihkan bagi Magnus Carlsen. Dan tadi malam juga kawan, Temur Radjabov juga berhasil kembali mengalahkan Maxim Lagrave, jadi Temur Radjabov menempati posisi ketiga. Jadi selamat untuk Wesley So kembali menjuarai seri ketiga Opera Euro Rapid ini. Untuk game yang akan kita ulas atau yang akan kita cover ini kawan adalah game pertama antara Wesley So versus Magnus Carlsen. Sebelum saya lanjutkan ke permainannya kawan, saya kembali menawarkan kaos catur pada kawan-kawan semua sesuai gambar berikut. Bagi yang ingin membelinya lebih jelasnya, klik link yang ada di kolom deskripsi yang saya cantumkan. Dan kita akan lanjut ke permainan Wesley So versus Magnus Carlsen. Pada game pertama ini kawan, Magnus Carlsen memegang hitam. Wesley So memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Carlsen dengan Sicilia, pion C5. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, Rosso 5 attack. Variasi dimainkan oleh Wesley So pada game pertamanya ini. Variasi ini juga bisa disebut dengan variasi Netsmedinov pada Sicilian Defense. Carlsen melanjutkan langkah yang standar di permainan Rosso 5 attack ini kawan dengan pion E6. Wesley So melanjutkan dengan rokade pendek dan Magnus melanjutkan pengembangan kuda ke E7. Dan Wesley So melanjutkan dengan pion C3, mempersiapkan dukungan bagi pion D untuk didorong ke depan kawan. Dan di sini Carlsen melanjutkan dengan pion A6 mengusir gajah. Gajah mundur ke A4 dan pion B5 kembali mengejar gajah. Gajah mundur ke C2. Di sini Carlsen melanjutkan pengembangan gajah B7. Wesley So menggeser beteng ke E1 dan beteng hitam digeser ke C8. Sebuah langkah yang cukup dini kawan-kawan untuk menggeser beteng di sayap menteri ke petak atau ke lajur tengah. Mungkin dengan menggeser betengnya ke lajur pusat ini, di beberapa langkah berikutnya, Magnus Carlsen siap mendorong pion di lajur ini untuk bertarung di petak pusat dan akan diikuti mungkin pion C4. Di sini, Wesley So melanjutkan langkah pion A4, langsung menyerang struktur pion sayap menteri hitam. Tapi tantangan ditolak oleh Magnus Carlsen, dia mendorong pion ke B4, dan Wesley So kembali memberikan serangan pion pusatnya dengan pion D4. Carlsen putuskan pion C, pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C, dan Carlsen melanjutkan langkah kuda ke G6. Begitu juga dengan Wesley So mengembangkan kuda ke D2. Langkah kuda putih ke D2 ini kawan, di langkah berikutnya banyak sekali kemungkinan dia akan melangkah kembali. Bisa saja kuda ini bermanuver ke peta F1 kemudian ke peta G3, ataupun akan melangkah ke peta C4 yang akan diikuti dengan pion B3. Di sini Magnus Carlsen langsung merespon langkah Wesley So ini dengan kuda ke A5, membuka lajur C bagi betengnya untuk mengontrol peta C4, untuk menghadang pergerakan kuda putih yang mungkin akan lompat ke peta ini. Di sini Wesley So melanjutkan dengan pion G3 untuk mengontrol peta F4 serta peta H4 untuk menghadang pergerakan kuda hitam. Dan mungkin juga kawan dengan melangkahkan pion G3 ini mempersiapkan bagi gajahnya untuk bermanuver ke peta D3 yang mungkin akan ke peta F1 dan akan Fiacento gajahnya di peta G2. Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke E7 di langkah ke-13-nya. Dan di langkah berikutnya bagi putih ini kawan, langkah gajah ke peta D3 ini bisa dilanjutkan untuk bermanuver atau melanjutkan kembali nantinya ke F1 dan Fiacento gajahnya ke peta G2. Tapi Wesley So mempunyai rencana lain kawan dengan pion H4, sebuah langkah yang cukup agresif.
yang mungkin kedepannya akan tetap mendorong pion ini untuk mengejar kuda. Kuda sudah tidak bisa lagi lari ke petak tengah kawan-kawan, karena petak-petak ini sudah dikontrol oleh para pion putih. Jadi dengan langkah pion ke petak H5 nanti memaksa kuda akan kembali ke lajur pertama. Maksud saya ke baris pertama, dan ini akan menjadi sebuah langkah yang cukup pasif bagi hitam. Di posisi seperti ini kawan, di langkah ke-14 ini Magnus Carlsen berpikir cukup lama. Berpikir selama 2 menit lebih, sebuah waktu yang cukup lama dalam permainan rapid. Dan akhirnya dia membuat keputusan untuk mengorbankan gajahnya pukul pion H4. Jika kawan-kawan menganalisanya menggunakan engine, langkah ini adalah sebuah langkah kesalahan. Dan di sini Wesley So menerima pengorbanan Magnus Carlsen pion pukul gajah, dan Carlsen langsung melanjutkan kuda pukul pion. Dan di sini Wesley So juga berpikir cukup lama untuk melanjutkan langkahnya kawan. Dia berpikir selama 3 menit lebih untuk membuat keputusan kuda pukul kuda. Tentu saja Magnus Carlsen melanjutkan dengan menteri pukul kuda. Mungkin Magnus Carlsen berani bermain agresif di game pertama ini kawan, dengan melakukan pengorbanan gajah tadi karena dia merasa punya gajah petak terang yang siap mendukung menterinya melakukan serangan di sayap raja ini. Yang mungkin juga kawan akan diikuti langkah raja rokade pendek dan akan mendorong pionnya maju ke F5 untuk membuka lajur F ini bagi betengnya nanti. Tapi setelah Wesley So memainkan betengnya naik ke E3 ini kawan, pertahanan putih pun akan kembali solid nantinya. Dan di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah pion F5 untuk membuka lajur F, sekaligus untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah ini kawan-kawan apabila tantangan pion pukul pion diterima oleh putih. Di sini Wesley So hanya menggeser betengnya ke G3 untuk memperkuat posisi pertahanan rajanya, dan untuk sementara raja putih pun aman dengan adanya beteng di G3 ini. Magnus Carlsen melanjutkan dengan rokade pendek kawan, dan Wesley So melanjutkan kuda ke F3 mengusir menteri hitam. Sekarang pertahanan putih sudah kembali solid dan pengorbanan Magnus Carlsen pun jadi sia-sia. Di sini Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke H5 menghindari ancaman dari kuda, dan Wesley So melanjutkan langkah kuda ke E5 menantang untuk bertukar menteri kawan. Tantangan diterima oleh Magnus Carlsen, menteri pukul menteri. Apabila di posisi seperti ini kawan, hitam atau Magnus Carlsen menghindari untuk pertukaran menteri, mungkin menggeser menterinya ke E8 untuk membackup pion D7-nya. Di sini bencana akan didapat oleh hitam karena putih akan meluncurkan gajahnya ke H6 untuk mengincar pion G7. Bila hitam melanjutkan dengan langkah pion G6 kawan, putih akan mengorbankan gajahnya dengan melangkahkan menteri ke H5. Dan tentu saja apabila pengorbanan diterima dengan beteng pukul gajah, putih akan melanjutkan kuda pukul pion. Dan di beberapa langkah berikutnya akan terjadi skakmat oleh putih. Oleh karena itu kawan, pada posisi seperti ini, Magnus Carlsen pun tidak menghindari pertukaran menteri. Pertukaran diterima oleh Magnus Carlsen, menteri pukul menteri dipukul balik oleh gajah putih, dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion D6 mengusir kuda. Kuda ke D3, pion pukul pion, dan kuda melanjutkan pukul pion B4. Selanjutnya Carlsen melangkahkan kudanya ke C4. Dan di sini Wesley So melanjutkan langkah pion A5. Untuk mempersempit ruang gerak kuda kawan-kawan, karena kuda sudah tidak bisa lompat kembali ke petak B6 nantinya jika putih memutuskan untuk mengejar kuda ini. Magnus Carlsen memainkan pion D5 kawan untuk memberikan ruang bagi kudanya, dan Wesley So melanjutkan dengan gajah ke G4 mengincar pion E6. Dilindungi oleh beteng di F6. Dan kembali Wesley So melanjutkan langkah gajah ke G5 mengancam beteng ke G6, gajah ke H5 kembali mengejar beteng hitam, beteng pukul gajah, dan Wesley So mengakhiri permainan dengan beteng pukul beteng. Di langkah ke-28 ini kawan, Magnus Carlsen menyerah.
Sebuah kemenangan yang sangat mudah didapat oleh Wesley So pada game pertama ini setelah Magnus Carlsen membuat keputusan yang perlu dipertanyakan pada langkah ke-14. Dia mengorbankan gajah pukul pion H4. Inilah sebuah keputusan yang dipertanyakan oleh komentator tadi malam. Variasi pengorbanan inilah yang harus mengakhiri game pertama ini di langkah ke-28. Setelah Wesley So memukul beteng hitam di langkah ke-28 ini kawan, Magnus Carlsen pun menyerah. Di sini sudah jelas sekali kawan-kawan, Magnus Carlsen atau hitam sudah kalah perwira, baik dari jumlah maupun kualitas. Walaupun hitam masih unggul dengan 2 pion, tapi untuk menghadapi perbedaan kualitas perwira seperti ini kawan, sudah tidak ada harapan lagi bagi hitam untuk memetik hasil seri, apalagi berharap untuk menang. Jadi di langkah ke-28 ini Magnus Carlsen pun menyerah. Dan pada game yang kedua, ketiga, dan keempat kawan, mereka bermain remis sehingga Wesley So lah yang jadi pemenang atau juara pada turnamen ini setelah menang agregat atas Magnus Carlsen. Dan itulah kawan permainan mereka pada game pertama ini. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan jangan bersedih bagi penggemar Magnus Carlsen. Kita berharap saja di seri berikutnya, seri keempatnya, Magnus Carlsen bisa bermain lebih baik untuk kembali ke tangga juara. Dan untuk seri keempat dari turnamen ini kawan akan kembali digelar bulan depan, yaitu bulan Maret antara tanggal 13 sampai tanggal 21. Dan pada bulan April kawan juga akan digelar turnamen kandidat yang akan menjadi penentu siapa yang akan menantang Magnus Carlsen. Saya rasa cukup sekian kawan untuk beberapa info turnamen ke depan. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.